Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Diari Misti. Kali ini saya akan membahas kenapa sih orang Indonesia yang baru pulang haji itu suka diberi gelar haji, padahal di Timur Tengah sendiri gak ada yang pakai gelar haji. Di Islam juga sebenarnya gak ada perintah buat nyematin gelar haji bagi yang sudah naik haji. Setelah saya cari-cari referensi dari berbagai sumber, ternyata nih teman-teman, gelar haji itu sebenarnya pemberian dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi ceritanya gini teman-teman, dulu itu pemerintah Belanda khawatir banget nih, karena semakin tahun jumlah pribumi yang naik haji itu semakin meningkat. Dan gak sedikit juga pribumi yang baru pulang haji itu jadi berani ngelawan sama pemerintah Belanda. Contohnya kayak Haji Omar Said atau lebih dikenal dengan nama Hos Cokro Aminoto. Nah, Haji Omar Said ini setelah beliau naik haji dan menimba ilmu di sana, beliau semakin getol dan bersemangat buat ngelawan Belanda dengan mendirikan Sarekat Islam. Gak cuma Haji Omar Said aja sih, tapi banyak juga yang mendirikan organisasi serupa, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, atau Kiai Haji Hashim Ash'ari yang mendirikan NU. Mereka membuat organisasi berbasis Islam itu untuk ngelawan Belanda, ya meskipun dengan cara yang lebih halus. Karena kekhawatiran itu, pemerintah Belanda nganggap kalau orang yang pergi haji ke Mekah itu bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, tapi juga lebih ke ancaman politik. Pemerintah Belanda nganggap kalau orang yang baru pulang haji itu bisa berpotensi nih buat membawa pengaruh yang gak baik bagi pribumi yang lain. Mereka yang pergi haji itu gak sedikit yang sambil belajar agama atau belajar ideologi Islam. Karena di Timur Tengah waktu itu sedang naik-naiknya nih atau lagi viral-viralnya ideologi pan-islamisme yang mengusung kebangkitan umat Islam di seluruh dunia untuk mengusir penjajah di tanah kelahirannya. Nah, ideologi ini yang menjadi musuh besar pemerintah Belanda dan juga penjajah yang lainnya. Buat pemerintah Belanda ngelawan raja-raja daerah itu gampang. Jurusnya juga sama, tinggal adu domba, tinggal cari saudara atau keponakan yang punya ambisi jadi raja, tinggal bantu mereka dan boom, Belanda bisa mudah mengkudeta raja-raja itu. Dan Belanda punya raja boneka dari hasil konspirasi yang udah dibuat. Tapi sekarang pemerintah Belanda juga punya masalah baru, yaitu ideologi. Jurus yang sama gak akan berlaku lagi. Pribumi yang punya ideologi, mereka sekarang mainnya otak, bukan lagi main otot atau senjata. Mereka tinggal nyebarin ideologi ke pribumi yang lain, biar pribumi-pribumi yang lain terbakar rasa nasionalismenya buat ngelawan pemerintah Belanda. Untuk mengantisipasinya nih teman-teman, pemerintah Belanda punya cara yang jitu agar percikan-percikan ideologi itu nggak nyebar. Maka dibuatlah kebijakan yang mengatur ketat tentang ibadah haji pada tahun 1916. Isi dari kebijakan itu adalah menandai orang-orang yang sudah pulang haji dengan gelar haji dan mereka disuruh memakai pakaian haji kayak peci dan juga pakaian serba putih. Ya kayak Habib-Habib gitulah, kayak pakaian-pakaian orang Arab. Dan bukan hanya itu aja teman-teman, mereka juga harus ikutan ujian haji. Ya emang ribet sih, menurut sebagian dari mereka berat dilaksanakan. Tapi ya mau gimana lagi, mereka harus ngikutin kebijakan itu. Alasan dari kebijakan itu adalah supaya pemerintah Belanda bisa mengontrol pergerakan mereka. Kalau seandainya ada pemberontakan nih di suatu daerah yang mengatasnamakan Islam, maka para haji itu dikumpulin dan dicariin siapa provokatornya. Ya kalau ketemu pasti dicomot dan dihabisin sama pemerintah Belanda. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Nah sekarang meskipun Belandanya udah nggak ada, tapi gelar haji warisan Belanda itu tetap terjaga sampai sekarang. Malahan gelar haji itu jadi semacam gelar kehormatan. Dan orang yang udah naik haji itu punya privilege di tengah masyarakat. Ya meskipun dia minim ilmu agama,
Tapi karena dia udah naik haji, pasti masyarakat awam akan menganggapnya sebagai ahli agama. Ya itulah realitanya. Nggak perlu dijelasin lagi panjang lebar. Sampai jumpa di video selanjutnya.